Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Insan Ajat Miko ingin berbagi tentang transformator atau trafo. Cara kerja trafo yaitu di mana trafo itu tersusun atas sebuah inti logam. Inti logam ini kemudian diberi lilitan berupa kumparan. Di mana di sini adalah lilitan untuk primer, ini untuk sekunder. Ini adalah penyederhanaan daripada trafo, prinsip kerja trafo. Kemudian kalau dirakit akan menjadi seperti ini. Ini adalah ya. Ini kemudian diputar sini. Tapi sebelumnya harus dimasukkan kumparan di sini, solenoid ini harus dimasukkan dahulu. Nah, setelah jadi ini adalah bentuk cara kerja daripada trafo. Di mana ini adalah primer, ini sekunder, atau ini primer, ini sekunder. Boleh terbolak-balik. Jumlah lilitannya ada pada bagian sini. Nih. Ada 500 lilitan. Seharusnya antara primer dan sekunder itu berbeda jumlah lilitannya. Akan tetapi di sini karena keterbatasan alat, ini 500, ini 500. Kita asumsikan di sini 500, sini 1000. Selanjutnya kalau sudah ini adalah kaki-kakinya ditempelkan. Begini. Ya. Kalau sudah, kemudian rangkaiannya dihubungkan. Kita buat yang lebih gampang. Kita hubungkan. Nah, kemudian kita hubungkan. Ya. Dan kita hubungkan lagi sini. Kita hubungkan lagi. Nah, sini. Ini. Nah, selanjutnya ini dihubungkan. Nah, ini adalah untuk regulatornya. Ini namanya catu daya. Catu daya kita hidupkan. Indikator lampu menyala. Selanjutnya arusnya kita tetapkan, yaitu arusnya adalah arus AC. Kalau ini DC, kalau ini kita pakainya AC. Karena AC maka bisa terbolak-balik. Kalau DC positif negatif. Kalau AC, di sini warna sama dengan sini sama saja warnanya. Jadi terbolak-balik tidak menjadi masalah. Kemudian kita hubungkan, ya. Kita hubungkan. Nah, di sini. Nah, di sini boleh, di sini boleh. Dan ini kita hubungkan ke sini. Nah, selanjutnya ini kita hubungkan di sini. Nah, kita hubungkan sini. Ya. Nah, ke sini boleh, ke sini boleh. Dan ini kita hubungkan lagi. Merah. Nah, ke sini. Ini dihubungkan dengan menggunakan avometer. Nah, avometer di sini. Ini dihubungkan dengan avometer. Ini. Selanjutnya kita coba. Kita putar ya. Misalkan di sini 12 volt. Nah, maka arus akan mengalir, arus AC sebesar 12 volt. Mengapa di sini perlu pakai regulator? Karena ini buat praktikum di laboratorium sehingga dibutuhkan tegangan yang tidak berbahaya buat
para praktikan. Sehingga di sini digeser sampai 12 volt untuk AC dan untuk DC. Nah, selanjutnya arus akan mengalir pada kumparan primer. Kemudian karena adanya induksi elektromagnetik, maka di sini juga akan timbul tegangan atau arus listrik. Besarnya tegangan di sini dan di sini tergantung perbandingannya. Jika di sini banyak, di sini sedikit, maka fungsinya untuk penurun tegangan atau transformator step down. Tetapi jika di sekunder jumlahnya lebih banyak lilitannya dibandingkan di primer, maka disebut transformasi step up, naik tegangan. Selanjutnya, untuk mengetahui keberhasilan dalam praktikum, maka dihubungkanlah dengan avometer. Maka di avometer akan dibaca sesuai dengan perbandingan yang ada di sini. Kemudian nanti dibuktikan menggunakan rumus. Nah, rumusnya bisa seperti ini. Ya, rumusnya untuk trafo misalkan ya. Ini adalah V primer per V sekunder. Nah, ini sama dengan N primer per N sekunder. Ini sama dengan I sekunder per I primer. Ini adalah rumus untuk trafo ideal. Akan tetapi tidak ada trafo yang ideal, namanya buatan manusia, tentu selalu ada kekurangannya. Nah, kekurangannya disebabkan karena adanya kebocoran dan juga karena ada kebocoran di sini yang maksud adalah hambatannya. Karena di sini ada hambatan listrik yang dikarenakan bahan kumparan dan juga reaktansi. Karena ini kumparan maka timbul juga reaktansi. Nah, sehingga menjadi berkurangnya tegangan. Yang di sini tegangan masuknya adalah 12 volt. Di sini keluar masuk 12 volt. Sampai di sini tidak bisa 12 volt secara penuh, tapi kurang dari 12 volt karena sebagiannya berubah karena faktor hambatan dalam kawat kumparan dan karena faktor reaktansi. Kemudian ketika berubah menjadi induksi, ya, menginduksi, maka di sini juga akan berubah karena faktor jarak. Jarak yang terlalu jauh, kemudian ada permeabilitas udara yang tentu berbeda dengan vakum, mengakibatkan terjadi pengurangan daya listrik. Daya listriknya akan berkurang, sehingga nanti tegangan dan arus yang keluar tidak bisa sesuai dengan rumus ideal di sini. Perlu adanya faktor efisiensi. Ya, faktor efisiensi sebagai sebuah penyederhanaan. Dan perlu juga nanti kalau ingin mendetail penggambaran trafo yang sebenarnya. Tapi untuk langkah awal kita memahami ini, rumus ini, dan diberi faktor efisiensi, ya, faktor efisiensi. Kalau mau diberi faktor efisiensi, nanti bisa menjadi seperti ini. Nah, di sini efisiensi. Gini ya, nanti di sini ada IS IPA begini ya, atau juga bisa nanti rumus NP per NS, ada efisiensi jadi VP per VS begini, efisiensi IS per IP. Nah, faktor efisiensi ini nanti berdasarkan pada data.
Jadi kita tidak perlu menghitung seberapa besar hambatan dalam bahan pengantar dan seberapa besar reaktansi yang timbul karena adanya pemparan di sini. Karena itu juga akan menyita perhitungan. Nah, kita menggunakan sesuatu yang praktis saja, menggunakan efisiensi berbasis pada data. Berapakah efisiensinya rata-ratanya yang merupakan variabel dari misalkan jumlah gulungan, panjangkan, seterusnya ya, ini berdasarkan pada data. Saya kira itu ada cukup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.